rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Kita mau katakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu Tuhan yang memberi penghiburan. Sama-sama kita katakan ya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya hendakku terjadi. Katakan tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, yeah, Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi ya, katakan, akan ku pikul salibku. Kami tidak mau menyerah Tuhan, karena kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, sekali lagi dengan iman katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakku terjadi. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saya mau dengar para wanita ya, ku mau tetap bersyukur. Para wanita, senantiasa bersyukur. Para wanita saja. Segala yang ku alami, amin, ya hendakmu terjadi. Sekarang para pria, ya para pria. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita mau tetap tepuk tangan di atas kepala kita, karena hari ini hari yang terbaik Tuhan jadikan buat kita. Amin. Kita mau senantiasa bersuka di hadapan Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Katakan bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka.
dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah di dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang memegang hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu menyembah-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya Allah. Yang tahu yang terbaik untuk kami. Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan. Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan.
saat ini. Yang tidak dapat berbahasa roh pun tetap sembah Tuhan. Serukan nama Yesus. Yesus. Inilah waktumu Tuhan, yang telah Kau janjikan kepada kami, bahwa anugerah-Mu akan dicurahkan untuk setiap daripada kami. Kiranya Engkau mau mengurapi hamba-Mu yang telah Kau utus untuk datang ke tempat ini, Ibu Sinta Suryo. Kuasa-Mu Tuhan melingkupi beliau, sehingga seluruh apa yang dikatakannya adalah kehendak-Mu sendiri. Pimpinlah juga setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Beri kerendahan hati, telinga yang mau mendengarkan, hati yang mau berubah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan waktu-waktu ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan, curahkanlah kasih-Mu pada setiap kami. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, brothers and sisters in Christ, shalom. Salam dari Keuskupan Agung Jakarta. Oke, terima kasih Sis Christine untuk, betul ya Sis Christine untuk doanya, thank you so much. Ya, saya ingin tanya di antara Bapak Ibu, siapa yang sudah mengikuti SADR? Boleh lihat tangannya? Oke, beberapa, lumayan banyak ya, hampir setengahnya. Baik, sebelum ini sebenarnya kayak pengajaran ya Bapak Ibu, seperti pengajaran, dan itu gambaran diri itu sebenarnya 8 sesi. Kalau di Jakarta 8 kali pertemuan, Anda shortcut cuman 3. Jadi tolong, karena ini pengajaran, jadi kalau saya agak terburu-buru tolong kasih tahu ya, atau suara saya agak
terlalu cepat karena saya rasa echonya, ya, jadi saya harus bicara pelan, tidak terlalu cepat. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan diri lebih dulu. Udah boleh diganti ke slide-nya. Oke. Nah, ini nama saya, nama KTP-nya Yasinta Heriati Maria, panggilannya Sinta Suryo. Suryo nama ayah saya dari Shekina, melayani di bawah Yayasan Shekina Keuskupan Agung Jakarta. Kalau di Semarang ada juga Shekina ya. Jadi, dan kemudian saya anak kedua dari 3 bersaudara, perempuan satu-satunya di tengah. Kakak saya, adik saya laki-laki, dan saya sendiri selibater awam. Single but not looking. Udah punyanya Mas Kris ya. Oke, mengalami pertobatan tahun 78, itu waktu saya SMP kelas 2. Dan saya bersyukur Tuhan panggil saya di usia itu. Kalau tidak Bapak Ibu teman-teman, maka saya udah pasti kena narkoba. Ya, dan kemudian saya bandar buku porno dulu, zamannya Presiden Soeharto susah loh ya dapat buku porno. Dulu saya pengedarnya di sekolah gitu ya. Aduh, untung Tuhan cepat tangkap dan syukur pada Tuhan kemurnian kesucian itu masih terjaga sampai hari ini ya. Dan aktif dalam pewartaan di tahun 84. Oke. Nggak bisa next, boleh dibantu? Oke. Sedikit gambaran diri Kristiani oleh Pak Vincent. Ya, itu sudah banyak dikupas. Kemudian minggu lalu oleh Ibu Christine, gambaran diri yang rusak. Dan ini yang ketiga, puncaknya adalah pemulihan gambaran diri. Jadi nanti Bapak Ibu, ya kita semua ingin mengalami penyembuhan ya, puncaknya. Percuma teori 1, 2 udah tahu tapi nggak ngalamin perubahan. Dan untuk itu nanti Anda akan dikasih selembar kertas untuk checklist. Kira-kira saya ada di mana? Itu rahasia terjamin. Karena nanti dipersembahkan sendiri di bawah kaki salib Yesus. Ya, satu-satunya yang kau andalkan penyembuhku hanya Dia. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti akan dikasih waktu untuk pengendapan kira-kira mana yang masih belum sehat di saya, yang masih perlu dirubah. Kemudian di akhirnya itu adalah doa singkat yang Anda tulis. Ya, boleh berlutut dulu di sini, kemudian ucapkan doa itu dalam hati, dan setelah itu diserahkan ya. Ada kotaknya ya. Kemudian nanti akan dimusnahkan, jadi panitia nggak akan tahu itu urusan Bapak Ibu dan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang masih mungkin lukanya terlalu berat, itu nanti ada pelayanan doa pribadi ya oleh tim, dan yang butuh konsultasi, betul ya? Karena ini proses ya yang nggak bisa mengolah terlalu berat. Nanti dari tim sini akan kasih orang-orangnya siapa aja yang Anda boleh konsultasi. Ya, dan saya yakin tim dari sini juga akan mendoakan Bapak Ibu. Saya sendiri tadi pagi saya misa pagi di Gepun Dalam, enak ada ruang adorasi. Ya, saya membawa Bapak Ibu, brothers and sister di dalam doa juga. Kita mau sesuatu boleh terjadi ya. Anda pulang, datang dan pulang berbeda. Pulangnya udah bersama Yesus ya sebagai orang pemenang. Oke, oh ini mundur, saya kok nggak bisa maju. Oh yang paling bawah. Oh no. Dibantu aja ya. Dibantu aja, terima kasih brother. Nah Bapak Ibu, pemulihan gambaran diri itu seperti cermin. Ya cermin, ini saya bawa bedak gini ya. Dan sekarang kan udah gak perlu ya. Ada satu kisah. Zaman dulu orang belum tahu kegunaan daripada cermin. Dan kemudian ada seorang petani yang mukanya jutek. Jutek tahu ya? Itu bahasa prokemnya Jakarta. Mukanya tuh cembetut ya.
selalu suka ngomel, nggak bisa bersyukur. Satu ketika dia pergi ke ladang. Dan waktu dia lagi nyangkul di ladang, dia ketemu dengan cermin. Dan waktu dia lihat cermin, dia senang. Kenapa? Dia bilang gini Bapak Ibu, saya punya teman. Kalau saya sedih, teman saya ikut sedih. Kalau saya senang, teman saya ikut senang. Teman saya ngertiin saya. Oke? Dia nggak tahu ya, itu dirinya sebenarnya. Kemudian, sukacita pulang ke rumah senang. Beberapa hari kemudian dia taruh cerminnya, dia tidak bawa ke ladang, di bawah bantal. Istrinya ketemu. Ya, kenapa ya suami saya berubah? Ya, yang tadinya suka ngomel, sekarang suka nyanyi. Begitu dia atur lagi beres-beres tempat tidur, dia ketemu. Langsung apa yang terjadi? Dia bilang gini, pantesan suami saya punya istri baru. Cantik lagi gitu ya. Dia sedih, dia marah, dia panggil ibunya. Ibu, pantas aja suami saya berubah. Dia punya istri baru. Cantik deh Bu. Ini kan keluarga gak kenal cermin ya. Kemudian sini, ibu lihat. Begitu dilihat, mana mungkin, udah tua. Jadi kacau gara-gara apa? Gara-gara gak kenal dirinya, betul? Bapak Ibu, ada yang namanya inner healing, luka batin. Saya punya bukunya dalam bahasa Inggris, healing memory. Penyembuhan gambaran diri itu beda sama luka batin. Luka batin perasaannya. Nah, kalau gambaran diri yang perlu disembuhkan pikirannya. Ya, next boleh tolong. Oke, nah kita baca sama-sama, silakan Bapak Ibu. Sudah dipilih, ditentukan menjadi serupa dengan gambaran. Itu di sesi 1 juga udah. Tujuannya adalah serupa dengan Kristus. Bapak Ibu mau tahu enggak? Ini bisa diterangkan secara medis, secara biologi. Bahwa Anda orang yang spesial, orang yang istimewa, dan Anda punya jiwa pemenang. Tahu dari apa? Silakan kembali ke tentang pembuahan. Medis ya. Pelajaran SMP atau SD ya? Lupa saya. Nah, ini terjadinya seorang bayi itu adalah pertemuan antara sperma dan indung telur. Indung telur cuma satu, betul? Sperma ada berapa? Sel? Jutaan ribuan sel. Itu pelajaran biologi. Sekarang pertanyaan saya, dari sekian ribu sel, yang jadi berapa? Yang jadi cuma satu loh. Jadi satu ini Bapak Ibu ngalahin saudara-saudaranya yang lain. Satu ini punya jiwa pemenang, betul? Karena apa? Bisa diterangkan secara medis, dia lebih kuat, dia lebih cepat, betul? Dan satu ini dari sekian ribu sel, satu ini dipilih, betul? Kira-kira siapa itu satu ini? Halo, masih hidup? Satu ini siapa? Anda bisa ada di dunia, Anda istimewa loh, punya jiwa pemenang. Anda dipilih, Tuhan punya rencana. Tinggal Anda mau genapi enggak? Tapi kenapa satu ini yang dipilih, yang lebih kuat punya jiwa pemenang, kok kalah terus? Ya, itu sudah di sesi 2 ya dari Ibu Christine. Berikutnya, next. Nah, ini saya dulu. Kenapa saya suka sekali? Karena dulu saya seperti ini ya Bapak Ibu. Dulu saya orangnya kurus sekali, itu sampai usia
34 tahun. Karena apa? Saya lahirnya itu cuma 2 kilo. Jadi waktu mami melahirkan itu nggak ngerasa, gampang banget. Ya sangat gampang, dan waktu itu dokter Belanda. Mama saya orang Manado, papa saya orang Sunda. Nggak pakai bahasa daerah, pakai bahasa Belanda. Mereka berbahasa Belanda, saya berbahasa, mereka Holland Spreken, saya Holland Bakkerij. Ngerti tapi nggak bisa ngomong. Ya, jadi saya nggak bisa bahasa daerah karena tidak dipakai, karena mereka sekolah Belanda. Nah waktu itu dokternya udah lihat, saya nggak dimasukin di inkubator. Karena apa? Mama saya memang kecil, kurus. Sekarang usianya 89 tahun. Usianya 89 tahun, berat badannya 25 kilo. Dan dia survival cancer 42 tahun yang lalu. Breast sudah diangkat, melewati di kemo, di sinar, 42 tahun. Dia hanya punya payudara 1, masih hidup. Satu-satunya yang cool, survival cancer. Luar biasa. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tergantung iman Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat mama saya loh, silakan tanya. Oh ya, saya datang tidak sendiri, dengan teman saya, teman satu tim dari PD Blok B, gereja, dan mantan prodiakon juga. Dia pagar doa saya. Ya, Din namanya. Ya, enaknya saya bawain dia pagar doanya gitu. Nah, Bapak Ibu, sehingga apa yang terjadi? Saya ini orangnya minder sekali. Dan apalagi saya karakternya introvert. Ini bukti Tuhan sudah ubah. SD agak sulit mengingat teman saya karena SD sering dibully. Itu saya dulu. Gara-gara apa? Ekstra kurus. Dulu saya sekolah siang. Udah sekolah siang, itu kalau di sekolah Katolik ada ditukar-tukar ya, pagi kadang masuk siang. Itu saya dari usia 5 tahun sampai hari ini punya sakit asma. Bengek. Itu kalau udah serang ya. Nah karena ringkih, sangat ringkih. Dan suntikan sudah masuk di tubuh saya itu selama 1 tahun disuntik terus. Udah obat udah banyak masuk. Singkat cerita, sebelum ke sekolah dibalurin Remason. Remason itu kayak balsem. Pakai singlet, kemudian pakai baju sekolah, kemudian pakai mantel. Sekolah siang dulu saya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan pakai orang-orang yang lemah. Tuhan pakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan siapa? Orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang pintar. Ini bukti. Wah, gambaran diri saya rusak. Saya nggak berani Bapak Ibu berdiri di depan begitu banyak orang. Saking mindernya, suka dibully. Sampai kalau suster kepala sekolah harusnya selamat pagi, selamat malam suster. Suruh nyanyi di depan kelas, itu langsung suaranya vibra. Belangi, belangi. Gitu ya. Waduh, ini bisa berdiri di depan Bapak Ibu karena Tuhan sudah rubah. Ya luar biasa. Sampai 10 tahun yang lalu waktu di Malang, ada satu teman saya yang tahu saya dulu. Sampai dia bilang, lu Sinta ya? Yasinta, saya dipanggilnya Yasinta kalau di sekolah. Lu ya yang kelas 6B gitu, langsung dia, iya gila lu berubah banget. Siapa yang ubah? Yesus. Oke, next slide. Cepet ya, boleh. Oke, pandangan langsung aja, langsung. Next lagi. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana cara untuk bisa sembuh? Ya, kalau plus, ya kalau ada yang minus, kabar hoax, kabar bohong, ngelawannya dengan apa? Kabar baik, kabar yang benar. Ya, oke. Saya harus memenuhi standar tertentu supaya saya merasa berharga dan dapat menerima diri sendiri. Nah, siapa di antara Bapak Ibu, wanita ya, ladies, ibu-ibu yang kalau datang ke pesta perkawinan stres? Enggak ada? Pesta perkawinan, oh saya punya teman. Stres. Kan saya lebih suka kalau ada orang menikah enakan di gereja. Karena enggak usah apa bajunya rapi, enggak usah dandan, betul?
dandan tapi cukup biasa saja. Tapi begitu ke yang namanya pesta, apalagi di hotel bintang 5 atau bintang 4, aduh stresnya minta ampun. Karena apa? Harus tampil cantik. Waduh. Nah Bapak Ibu, orang ngelihat penampilan. Tapi apa kata firman? Kita dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu, betul kita nggak kudus, betul kita nggak suci. Tapi ingat Bapak Ibu, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Puluhan tahun yang lalu sebelum saya melayani, saya hanya melayani di WL, sebagai WL, nggak pernah mau bawain renungan. Sampai ketemu dengan Romo Yohanes Indra Kusuma, waktu itu belum terlalu terkenal. Dan dia bilang, dia tanya sama saya, Sinta kenapa kamu gak mau ini? Jawaban saya gak layak Romo. Ada yang merasa seperti itu? Gak layak, gak pantas. Dan tahu jawabannya? Romo langsung bilang, Sinta kalau kamu tunggu sampai sempurna, baru kamu melayani Tuhan, kapan akan melayani Tuhan? Halo, masih hidup? Kalau nunggu sampai sempurna, gak akan pernah. Kita dilayakkan, kita dikuduskan oleh darah Yesus ya. Di hadapan Allah, dan bukan karena penampilan. Saya mau kasih tahu, Anda bisa masuk surga tanpa kecantikan. Bisa masuk surga tanpa gelar. Bisa masuk surga tanpa uang deposito yang banyak. Anda bisa masuk surga tanpa kemewahan dan sebagainya. Tapi Anda tidak bisa masuk surga tanpa siapa? Karena nanti kalau udah di surga gak ditanya sarjana atau bukan, lulusan mana atau bukan, enggak. Jelek atau cantik, jelek masuk neraka, enggak. Enggak ada Bapak Ibu ya. Oke, next, tolong. Oke. Ini saya, atau mungkin boleh tolong itu kebenaran. Nah, perangkat pengakuan saya harus diakui dan diterima oleh orang tertentu. Mungkin dibetulin supaya, oh ya, oke. Nah ini berapa banyak orang butuh pengakuan. Saya ketemu banyak orang. Ya wah kerjanya bagus, sangat bagus. Melayaninya sangat bagus. Tapi begitu dia dikritik, begitu dia dikoreksi, waduh langsung hilang semangatnya. Karena apa? Yang penting adalah pengakuan. Waduh Bapak Ibu, ini salah satu bahwa gambaran diri kita rusak sebenarnya. Tapi betul, saya ingat, apa kata orang itu bisa mempengaruhi kita, betul? Sekarang yang Anda harus lawan, apa kata Yesus, bukan kata saya. Ya, kalau kata orang, ingat ya, harga diri saudara tidak ditentukan dari merek. Harga diri saudara tidak ditentukan dari kata orang. Harga diri saudara tidak ditentukan oleh prestasi. Harga diri Anda, harga diri kita ditentukan oleh kata, apa kata Tuhan. Oke, lanjut. Kita diterima oleh Allah. Karena apa Bapak Ibu? Ini yang hebatnya nih ya. Hebatnya Tuhan. Justru Tuhan cari orang yang berdosa. Lebih baik, perhatikan kata-kata saya, lebih baik bekas penjahat daripada bekas orang suci. Betul? Dan setiap kita, termasuk saya yang ngomong, punya masa lalu yang gelap. Betul? Anda punya masa lalu yang gelap. Hanya bedanya sudah dipulihkan atau belum. Dan kalau Anda dipulihkan, wow akan jadi dahsyat. Ini contohnya. Ya. Kita diterima lewat penebusan darah Yesus. Boleh tolong next slide. Berikutnya, nah rasa bersalah barang siapa gagal termasuk diri sendiri tidak layak dikasih dan pantas dihukum. Siapa yang perfeksionis di sini? Perfeksionis. Perfeksionis itu yang kalau kerja harus sempurna. 9 orang bilang bagus, 1 orang bilang jelek, hilang sukacita. Oh oke. Sekarang udah bisa. Oke, good. Terima kasih bro. Ya, iya.
Nah ini bahayanya perfeksionis. Tuhan menerima kita apa adanya ya. Nah kita didamaikan, kebenaran. Terus Bapak Ibu hati-hati ya. Hati-hati yang namanya roh penuduh. Itu ada di Wahyu. Kamu gak layak, kamu gak berdosa, kamu gak pantas dan sebagainya. Dan itu caranya ada. Ada apa? Dengan darah, oleh darah anak domba. Lawannya dengan firman. Ya, berikutnya malu terhadap diri sendiri. Pribadi saya buruk, saya sudah begini, tidak bisa dirubah. Saya tidak memiliki pengharapan. Kebenarannya kita baca sama-sama, silakan. Iya, malu terhadap diri sendiri karena dosa betul, tapi begitu minta ampun dipulihkan Bapak Ibu. Ciptaan baru karena apa lagi? Kita berharga di matanya ya. Nah ini makanya itu harus pakai Bapak Ibu nih ya. Kalau iblis tuh suka ingat ya, iblis itu bapak segala pendusta. Ahlinya hoax, itu iblis. Kerjaannya ngebohongin manusia. Kamu gak pantas, kamu gak layak dan sebagainya. Kamu gak berharga karena ini dan ini. Nah itu seperti orang pakai kacamata apa? Pakai kacamata gelap, sehingga gelap semua. Nah ini kacamata berbicara tentang paradigma. Ciptaan baru, pikiran yang baru. Ya, melihat dengan mata Allah, mendengar dengan mata Allah, merasa dengan hati Allah. Dan Bapak Ibu akan ngalamin mujizat, dirubah. Orang mau bilang apa, kamu jelek, kamu gemuk dan sebagainya. Masih ingat gak singkatan EGP? EGP artinya apa? Oke, toel teman kanannya katakan EGP, emang gue pikirin. Toel, ngomong ya. Bapak Ibu harus ada hal-hal yang memang perlu kita dengar, ada banyak hal yang melemahkan itu EGP. Lawan dengan kebenaran firman. Kemudian gambaran diri yang positif, ini saya akan cepetin aja ya karena sebenarnya lebih macet mas. Macet lagi. Boleh dibantu ya. Dikeluarin semuanya aja. Nah gambaran diri yang positif itu Tuhan jadi pusat. Kemudian lepas dari kepalsuan dia bisa tampil apa adanya dan tidak merasa terganggu. Percaya diri, yakin. Kenapa? Yakin akan kemampuan hadapi masalah. Nanti akan lebih detail lagi ya. Setara dengan tidak minder tapi nggak sombong. Ya orang minder itu kesombongan tersembunyi. Sekali lagi minder itu kesombongan tersembunyi. Karena nggak mau dinilai, nggak mau dikoreksi. Diri berharga tidak tergantung pada pujian dan setiap orang. Dan orang yang sembuh dari luka memori yang buruk ya, dia bisa menerima orang apa adanya. Oke, boleh tolong langsung dikeluarkan next, slide berikutnya. Oke, kita baca bersama-sama. Silakan 1, 2, 3. Ini sudah ada di sesi pertama juga, tapi rupanya belum di ini ya, di ilustrasi. Tapi kalau yang ikut SADR sudah tahu. Bapak Ibu, ini bahan dasarnya kertas. Nilainya berapa? Bahan dasarnya kertas loh. Punya nilai 100.000. Ini masih rapi. Ya. Terus kalau banyak kertas ini saya bikin seperti ini, pertanyaan saya, masih berharga enggak? Saya sering pelayanan ke pedalaman dengan karya kepausan dan sebagainya. Dengan kelompok bakti kasih kemanusiaan. Itu kalau Anda di daerah, kasih uang baru kembaliannya udah kena minyak, lecek, dekil, and kumel. Dan saya pernah gara-gara terima uang kembalian asma saya kambuh. Karena saking kotornya. Ngik. Tapi pertanyaan saya, masih berharga? Demikian kita di hadapan Tuhan. Sekalipun aku kurus, sekalipun aku gemuk,
Aku berharga karena aku ciptaan Tuhan. Sekalipun aku miskin, sekalipun aku kaya, aku berharga karena aku anak Tuhan. Sekalipun aku hanya lulusan SD, sekalipun aku sarjana, aku tetap berharga karena aku ciptaan. Pertanyaan saya, sekalipun aku normal, sekalipun aku cacat, aku tetap berharga enggak? Karena aku anak Tuhan. Sekalipun aku sudah menikah, sekalipun aku sudah cerai, tetap berharga enggak? Karena aku anak Tuhan. Sekalipun aku normal, sekalipun umpamanya LGBT, pertanyaan saya, tetap berharga enggak? Karena dia juga ciptaan Tuhan. Dan Bapak Ibu kalau tahu kebenaran ini, bahwa kita berharga, enggak ada lagi rasa minder. Kita diampuni, kita dipulihkan. Ya, berikutnya pemulihan dialami, tanggalkan cara pandangan diri yang negatif. Brainwashing. Cuci otak dengan apa? Siapa yang tiap hari baca WA? Buka Facebook, TikTok, Instagram. Siapa yang tiap hari? Wih, sama dong. Saya cuma Instagram gak terlalu main, Facebook gak terlalu main. Tapi WA iya. Siapa yang tiap hari baca kitab suci? Mana lebih banyak? Baca kitab suci atau baca yang lain? Nah, siapa yang tiap hari berdoa? Oke, banyak ya kita orang Katolik. Siapa yang tiap hari berdosa? Mana lebih banyak berdoa atau berdosa? Bedanya hanya di S. Boleh dicatat ya, rajin berdoa, malas berdosa. Tapi kalau Anda rajin berdosa, maka akan malas apa? Berdoa. Oke ya. Nih, brainwashing. Cuci otak kita dengan firman. Dengar kata Allah. Kalau kata manusia, apalagi kata iblis, kata diri sendiri, itu sering kali melemahkan. Ya. Tumbuh dalam pengenalan pribadi Tuhan dan kebenaran. Ini yang membuat saya berubah. Setelah saya kenal siapa Tuhan dan saya kenal siapa saya di hadapan Tuhan, bahwa aku istimewa, aku dipilih, aku luar biasa. Ada begitu banyak ayat tentang who am I ini. Wow, Anda akan luar biasa, akan pulih. Maka itu baca kitab suci. Nah, itu hanya guru-guru Bia ya yang tahu ya. Oke, itu bagus banget lagunya ya. Nah, cara memulihkan gambaran diri, sadar bahwa kita secitra. Kalau Anda dikasih arloji, jam tangan buatan Jerman sama buatan Cina, pilih mana? Kenapa? Kualitasnya. Ya. Nah, sekarang Anda made in mana nih? Surgawi loh. Ya. Ini rencana Allah loh, serupa dengan Dia. Kemudian kenali dan terimalah masalah. Kenali kelemahan kita. Setiap kita termasuk saya ngomong punya kelemahan. Maka itu butuhnya komunitas ya. Supaya saling melengkapi. Dan kalau Anda mengenali kelemahan Anda bisa mengolahnya. Nah, terima. Ada hal-hal yang tadi seperti Cik Christine ya. Sis Christine ngomong, ada 7 hal yang gak bisa dirubah. Kebangsaan kita, warna kulit kita, betul ya? Ada. Terus dari keluarga mana, itu gak bisa dirubah Bapak Ibu. Jenis kelamin kita harusnya gak bisa dirubah. Begitu Anda rubah jadi aneh, betul? Bisa berubah tapi rohnya beda. Oke, ada 7. Dan ini yang kalau gak bisa dirubah, gimana caranya? Menerima dan berdamai. Walaupun saya begini dan begitu, tapi saya punya keistimewaan. Itu yang harus dilihat. Kemudian bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Setelah itu pertobatan. Oke, dengan cepat ya. Mengampuni. Yang sulit adalah mengampuni diri sendiri. Itu susah banget buat orang yang perfeksionis. Orang yang perfeksionis maunya 10, dapat 9. 10 itu miliknya Allah.
Ya miliknya Tuhan ya Bapak Ibu. Ngampunin diri sendiri. Setiap orang pernah gagal, pernah jatuh. Yang penting bangunnya. Oke, macet lagi. Saya nyalakan lagi. Hidup rohani yang seimbang, balance. Ya, antara jangan sampai burn out. Burn out artinya ada nggak yang pernah akhirnya ngalamin kekeringan, saking lelahnya, output terus nggak ada input. Kami para pewarta pengajar di Jakarta dianjurkan setahun sekali retret pribadi. Untuk apa? Input. Kalau nggak lelah. Dan orang kalau udah burn out, capek hati ngadepin umat, capek hati ngadepin keluarga, lama-lama tanduk keluar. Oke. Ya, oke. Berproses semakin serupa Kristus, terbukakan bimbingannya. Nah, itu kembali lagi saya dengan cepat cara mengembangkan diri. Yang pertama, ini ya ada 12. Semoga bisa cepat selesai. Waktunya udah tinggal dikit. Udah. Ini diambil dari satu buku, The Grandis, seorang Romo. Dan satu, ingatlah setiap hari siapakah Anda. Jadi brainwash, ngomong sama diri sendiri, aku dicintai, aku diampuni, aku dipulihkan, aku kuat karena apa? Ya, ini harus ngomong sama diri sendiri. Ingat bahwa berharga. Yang kedua, dalam segala apapun, segala perkara dapat kutanggung. Bapak Ibu sebagai orang Katolik kita selalu buat tanda salib. Betul? Tanda salib. Pernah lihat nggak? Tanda salib itu seperti tanda plus. Artinya apa? Bapak Ibu yang minus jadi plus bersama, kita yang lemah bersama Yesus jadi kuat. Tanda salib minus plus. Ya, kita yang sakit bersama Yesus bisa disembuhkan. Lemah jadi kuat. Ya, ingat, Yesus bersama Yesus. Ada lagunya, lagu lama, bersama Yesus. Itu ketahuan orang lama tuh. Kita temennya bersama Yesus, tapi teksnya bagus sekali. Tidak ada yang sukar bersama Yesus, ada jalan keluar. Karena apa? Dialah jalan kebenaran dan hidup. Ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Karena ini. Jadi kata kuncinya hadirkan Yesus. Adakah yang badan besar di sini? Oh, kayaknya lumayan besar. Boleh maju ke depan? Saya kasih peragaan. Oke, boleh tahu bro siapa namanya? Boleh ke atas. Hendrik. Oke, Hendrik. Perannya jadi iblis ya. Ini dorong-dorongan aja. Boleh peragakan saja ya. Nah, dia cowok, saya cewek. Kira-kira saya bisa nggak ngalahin dia? Yang ada saya bisa kalah kan? Betul. Bagaimana caranya bisa menang? Hadirkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ada yang badannya besar? Bapak boleh tolong ke depan, 3 orang. Oke, yang badan gede. Siapa yang rasa badan gede? Ayo Pak, boleh dibantu. Siapa? Yuk. Silakan yang baju biru. Bapak boleh, itu badannya lumayan besar Pak, yang garis-garis. Satu lagi siapa? Oh ini nih. Oke. Ini Bapak Ibu, rahasianya ini. Oke, yuk biru. Oke, betul. Wow, Allah Tritunggal Maha Kudus. Tapi jangan di pihak iblis Pak, di pihak saya. Oke, boleh pegang pundak kiri, pundak kanan, ada yang di tengah. Oke, apa artinya? Bersama dalam keadaan, bukan kereta-keretaan, kiri kanan ke tengah gitu ya. Oke, kira-kira bisa menang nggak? Oke. Iblis gak takut sama saya. Saya manusia biasa, tapi iblis takut sama siapa? Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Thank you brothers and brothers. Oke, makasih. Bapak Ibu, kata kuncinya pada saat ada masalah, ada tantangan, hadirkan Yesus. Masih ingat tata perayaan Ekaristi zaman dulu? Tuhan beserta kita. Umat jawab? Silakan dianalisa ya. Sekarang present tense, now, selama-lamanya future, hadirkan Yesus. Tahun 2023 gelap, tapi bersama Yesus dimampukan enggak?
Oke, ya ini kebenaran firman Bapak Ibu. Oke, jika cemas, kita bukan, Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. Karyakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya Bapak Ibu, waduh. Mama saya itu orangnya kecil, kurus, tapi imannya luar biasa. Tapi kalau pelayanan ke pedalaman, ketemunya sama kuasa gelap. Yang dikirim ular lah, yang tiba-tiba horden bisa terbakar lah. Tapi percaya saya, kalau ada Tuhan gak mempan, betul? Ya, ini. Nah, jika cemas tapi dilawan, jangan dinikmati. Ya seneng gitu ya. Lawan. Oke, lakukan setiap hari kebaikan, cinta kasih. Nah, Bapak Ibu, untuk punya gambaran yang benar, buatlah sesuatu yang baik. Dan Anda akan merasa diri Anda berharga, betul? Saya ngalamin, nolongin orang aja, nolongin orang nyebrang, kunjungan ke lansia, bantu orang sesuatu, doain yang sakit dan yang sakit sembuh, wuduh happy. Oke, ini cara. Terus hati-hati dengan kesombongan, lakukan hal yang baik dan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa butuh bersyukur? Ya, hati-hati dengan kesombongan, ingat air selalu mengalir ke tempat yang, sekali lagi, naturalnya air selalu mengalir ke tempat yang mau diberkati Tuhan, mau dipakai Tuhan dengan dahsyat. Jadikan Tuhan nomor 1. Ya, pusat hidup kita. Saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat, tapi karena saya punya Tuhan yang hebat. Jangan curi kemuliaan Allah. Dan seorang penginjil, seorang pewarta harusnya bawa orang pada Yesus. Kalau kita lebih terkenal dan dikenal, berarti pelayanan kita gagal total. Karena tujuan kita adalah bawa orang pada Yesus, bukan pada diri sendiri ya. Hati-hati kesombongan. Berikutnya perasaan. Nah ini perasaan harus berani kata no, tolak. Jangan mau dikuasai ya, jangan mau. Betul, yang sulit tuh ya Bapak Ibu, maka itu kadang-kadang butuh inner healing, butuh didoakan, butuh konsultasi. Di sini kita tahu kebenaran firman, tapi hati gak bisa dibohongin, betul? Saya harus mengampuni, tahu firman, tapi hati kan gak bisa. Nah bagaimana caranya untuk sinkron? Nah itu kadang-kadang butuh konsultasi, butuh didoakan, butuh hening. Ya di hadapan Tuhan. Dan itu Bapak Ibu, perasaan marah, perasaan sakit hati, perasaan iri hati, itu sebenarnya netral, namanya manusia ada. Cuman pertanyaan saya, dibuang atau disimpan? Tiap hari Anda buang air kecil, buang air besar. Kalau Anda nggak bisa buang, Anda berarti sakit. Oke, buang dengan cara cantik. Di dalam doa, di dalam praise and worship, di dalam penyembahan pribadi, ya, di dalam kamar pengakuan. Itu juga salah satu penyembuhan. Kemudian bersyukur. Kenapa perlu bersyukur? Nah kita baca sama-sama. Silakan 1, 2, 3. Semua yang suci, manis, sedap didengar. Apa dia bilang? Pikirin. Tapi yang sering dipikirin kebalikannya kan? Yang dipikirin, kesalahan kecil dipikirin gitu ya. Coba Anda lihat, ini ada gelas. Sama-sama isinya setengah air. Orang yang bisa bersyukur, dia akan bilang, puji Tuhan, lagi aus banget, puji Tuhan, ada setengah gelas air. Orang yang gak bisa bersyukur bilangnya apa? Ya kok cuman setengah? Oke, Anda termasuk yang mana? Bisakah bersyukur? Orang yang bisa bersyukur, dia bisa menghargai apa yang dia miliki. Bukan mikirinnya apa yang hilang. Bahwa Anda masih hidup, bersyukur. Bayangin Bapak Ibu Cianjur kemarin, 160 ya. Itu yakin banyak itu karena gak sempat lari. Itu nyawa hanya hitungan menit. Nah coba bayangkan Anda di apartemen. Gempanya mungkin cuma 10 menit, 15 menit. Turunnya sampai gak tuh? Sekejap. Oke, bersyukur bahwa kehilangan rumah, kehilangan apa, tapi tidak kehilangan nyawa. Bisa gak bersyukur? Oke.
Kemudian 8, jadi dirimu seperti Yesus. I'm trying to be like Jesus. Kemudian tampilkan dirimu yang baik, merawat tubuh ya, mandi. Biasanya orang kalau udah nggak suka mandi, ini something wrong. Ada sesuatu yang salah. Entah dia stres, depresi, atau orang sakit jiwa, betul? Takut air biasanya orang sakit jiwa. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati. Nah, ini mesti dilihat ya, mandi, cuci tangan dan sebagainya, rapi, bersih. Oke, ini macet lagi. Tetap aktif, hati tenang ya. Kemudian yang ke-11, macet lagi, boleh dibantu. Jangan membiarkan diri dikuasai. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ada yang punya karet rambut atau karet apa? Boleh pinjem? Karet, pinjem. Ini Bapak Ibu, kita bisa berdosa tapi jangan dikuasai oleh dosa. Ya, kita bisa marah tapi jangan dikuasai oleh kemarahan. Silakan Anda menganalisa, ini ikatan dosa. Satu kali Anda nyuri tidak ketahuan, kira-kira akan nyuri lagi enggak? Oke. Satu kali Anda bohong dan tidak ketahuan, kira-kira bohong lagi? Satu kali main judi dan menang, kira-kira main lagi enggak? Satu kali Anda baca buku porno dan sebagainya, kira-kira akan baca lagi? Satu kali Anda selingkuh enggak ketahuan, kira-kira akan terus selingkuh? Coba bayangkan ini, diikat, kira-kira apa yang terjadi? Ya, nah Bapak Ibu bagaimana ngelepasin? Pertobatan. Bisa lepas, thank you. Sis boleh tolong next. Maaf. Oke, next. Berikutnya, jangan membiarkan diri dikuasai. Ini boleh ditolong, bimbingan dan doa. Ya. Jalan satu-satunya Anda mau bisa sembuh dari gambaran diri, datang pada Yesus. Bertobat, mohon ampun. Karena apa? Ada yang orang tuh masalah dipelihara, menikmati, ya, mengasihani diri sendiri. Ya udah, emang saya begitu. Allah sanggup mengubah. Oke, kita akan dibagikan teks. Boleh dibagikan? Terus sambil saya akan kasih waktu beberapa Anda untuk merefleksikan. Oke. Nah, boleh next slide? Ini soalnya nggak jalan. Nah, hati gembira, ini kalau sudah mendapat gambaran dirinya dipulihkan, maka akan terjadi seperti ini. Pikiran positif, peduli, gemar berdoa, dan next slide, ada suaranya itu ya. Oke, suaranya boleh dikeluarin, kita akan hening sejenak sebelumnya. Ada musik backgroundnya, nggak bisa ya. Siapa yang tidak punya ballpoint boleh angkat tangan, akan dipinjamkan. Boleh yang punya, panitia yang punya ballpoint boleh tolong pinjemin, di tas saya juga ada beberapa ballpoint. Oke, tetap angkat tangan.
pada seorang yang untuk menutupi perasaan benci saya, bereaksi berlebihan atau lebay, bersikap baik, sopan pada orang untuk menutupi perbuatan dosa yang saya perbuat. Jadi nggak tulus ya, pujiannya nggak tulus, dan akibatnya apa? Anda capek karena harus berpura-pura. Saya adalah seorang yang memiliki ibu yang sangat keras atau lemah, dan tanpa disadari saya berperilaku seperti ibu saya. Atau saya adalah seorang yang benci pada ayah saya yang selingkuh, pemabuk, main perempuan, judi, dan lain-lain. Namun tanpa disadari, ternyata saya seperti ayah saya. Saya melamun terlalu banyak sehingga kadang-kadang mendapati bahwa kreasi lamunan saya itu lebih menarik, menyenangkan daripada kenyataan yang sesungguhnya. Suka menghayal. Saya suka berbuat onar atau bermasalah untuk mendapat perhatian orang tua, pasangan, teman-teman. Ini butuh penghargaan, pengakuan. Ketika mengalami masalah, saya selalu berusaha mencari alasan logis atau intelektual di balik itu, sehingga mengurangi keterlibatan perasaan saya pada masalah. Saya sering berusaha mengubah perasaan buruk dengan hal-hal yang lebih positif secara berlebihan. Tidak bertahan lama. Lalu ya, dari kenyataan, sibuk bekerja, sibuk lainnya, marah pada teman dan dilampiaskan dengan olahraga, sedih yang dilampiaskan dengan menangis orang lain, dan saat bagus misalnya juga saya sering memilih tidak mengambil tindakan apapun bersifat terputus. Saya sering kali memilih tidak mengenal. Kalau ada yang tidak ada di sini, apa yang Anda sendiri yang tahu, boleh tulis ya. Boleh ditambahkan sendiri. Setelah itu, silakan Anda ngobrol dengan Tuhan. Doaku pada Tuhan Yesus, hadirkan Yesus. Bagaimana bisa sembuh dari luka adalah mengakui kita terluka dan mohon rahmat-Nya untuk disembuhkan. Ya, lewat surat katakan, Tuhan saya melakukan. Saya melakukan. It's okay. Ini saatnya Bapak Ibu, teman-teman,
menyerahkan di bawah kaki salib Yesus. Silakan, gak usah malu. Mohon, kami akan membawa dalam doa. 1-2 menit berlutut. Katakan secara pribadi, Yesus, ini dosaku, ini kelemahanku, ini lukaku. Kita doakan teman-teman kita yang berdoa dalam hati. Ini bukan hanya sekedar drama, tapi ini Anda serahkan. Tuhan Yesus, Engkau lihat segala kelemahan muka mereka, segala keterbatasan, ketakutan dan kekhawatiran mereka. Yesus, mereka serahkan kepadamu Tuhan. Hamba berdoa, Yesus, adakan mujizat dalam hidup mereka. Adakan pemulihan Yesus. Yesus, pulihkan mereka. Inilah dosa mereka, kelemahan mereka, ketakutan mereka, sakit penyakit mereka Tuhan. Minder, rasa tidak berguna, segala luka sakit mereka. Aku serahkan kepadamu Yesus. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menyucikan, darah Yesus membebaskan, darah Yesus memulihkan, darah Yesus melepaskan ikatan-ikatan dosa, pikiran-pikiran negatif. Kita akan nyanyikan sama-sama puji tangan-Mu. Yes, Lord. Di pikiran-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Mereka datang dengan kelemahan mereka, mereka datang dengan kegagalan
mengangkat tangan sebagai tanda Anda memberikan segala kelemahan, kegagalan kita kepada Yesus. Sakit, penyakit, masalah, kita minta Tuhan. Dan bayangkan saat ini Yesus memegang tangan Bapak Ibu. Bayangkan dia pegang tangan Anda. Yesus, Yesus. Dia mengambil segala sakit, segala ketakutan, kekhawatiran kita. Ya Allah, syukur, Yesus, saatnya hamba berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau memegang tangan mereka. Alirkan kekuatan, alirkan pengampunan, alirkan kemenangan kepada mereka. Yesus, Yesus, terimalah dengan iman kekuatan dari Tuhan. Terima dengan iman jawaban doamu. Terima dengan iman kuasa Tuhan. Yesus memegang tanganmu dan memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus, terima dengan iman, terima dengan iman. Kiara lama shikara. Tuhan Yesus, pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Yesus, terima kasih. Pegang janji. Kiara lama shikara. Bersama Yesus, Engkau mampu. Bersama Yesus, Engkau kuat. Bersama Yesus, Engkau akan melihat jalan keluar. Bersama Yesus, Engkau pasti menang. Bersama Yesus, Yesus hadir dalam kehidupan mereka, hadir dalam keluarga mereka, hadir dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Ya Bunda, doakanlah kami putra putrimu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah urat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh kami pakai untuk kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Tuhan memberkati, dan nanti akan dimusnahkan ya setelah Puji nama Tuhan. Yang merasa diberkati Tuhan pada malam hari ini, boleh lambaikan tangan Anda. Kasih sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk Selasa depan kita masih akan bersekutu di tempat ini pada jam yang sama, yaitu jam 7 malam. Karena kita sudah mulai memasuki masa Advent, maka 4 minggu ke depan kita akan sama-sama belajar tentang tema Advent kita, ya. Jadi yang pertama minggu depan itu adalah pertemuan Advent pertama ya. Jadi tema Advent ini sama semuanya. Mungkin teman-teman ada yang mengikuti di lingkungan gitu ya. Temanya sama, jadi kita akan belajar tentang tema Advent ini. Boleh di-sharekan pengumumannya? Oke. Jangan ketinggalan ya, ajak teman, ajak saudara untuk hadir pada Selasa minggu depan. Karena kita akan sama-sama mengikuti 4 rangkaian tema Advent. Ya, kebetulan pas. Oke. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini. Boleh angkat tangan? Angkat tangan aja, nggak disuruh apa-apa kok. Puji nama Tuhan. Selamat datang ya. Semoga Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin. Silahkan teman-teman dari tim pemerhati boleh memberikan
souvenir gitu ya. Kalau masuk hotel ada welcome drink, ini ada welcome souvenir gitu ya. Oke, ini ada 4 tema Advent. Jadi jangan ketinggalan untuk datang ya. Ada 4 kali pertemuan. Kita akan memasuki. Yang pertama itu temanya menyongsong kedatangan Tuhan ya. Berjalan bersama menyongsong kedatangan Tuhan. Dengan pewartanya, ini ya Bapak Kris ini luar biasa. Jadi jangan ketinggalan ya. 4 tema mulai dari minggu depan Bapak Kris, kemudian minggu depannya lagi pewarta-pewartanya luar biasa semuanya. Oke, jangan ketinggalan hadir. Next, pengumuman selanjutnya bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir mungkin membawa anak-anak ya, silakan diajak aja nggak apa-apa karena di PDKY selain yang di lantai 3 ada pertemuan di lantai 1 untuk teen dasar ya, lantai dasar untuk teen dan di lantai 2 untuk kids ya. Akan ada perbedaan usianya kalau kids itu sampai dengan anak kelas 4 SD, sedang anak-anak kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP ada di teen. Dan di PDKY juga kami ada sel untuk youth. Ini untuk anak-anak kelas 2 SMP sampai dengan SMA kelas 3. Oke, next slide. Ya, bagi Bapak Ibu teman-teman yang membutuhkan untuk didoakan ya, silahkan capture ya pengumuman ini, catat nomor teleponnya, nomor WA-nya, nanti share. Pengen didoakan apa ini ya? Nanti teman-teman dari tim doa syafaat akan mendoakan. Silakan. Yang rindu bergabung di dalam komunitas sel, kami mengundang Bapak Ibu serta teman-teman nanti boleh menghubungi kami yang ada di depan ini ataupun panitia yang ada di belakang. Kalau misalnya mau join di dalam sel itu adalah seperti keluarga. Kalau bagi saya pribadi, saya dari luar kota tapi saya mempunyai keluarga kedua di Semarang ini. Saya bersyukur sekali mengenal mereka. Saya mengundang Bapak Ibu dan teman-teman yang belum tergabung di dalam sel komunitas untuk bisa hadir ya. Ada sel youth, sel single, kemudian ada sel pasutri juga. Ada sel pasutri glamor ya, yang golongan lanjut umur. Silahkan juga bisa hadir. Silahkan menghubungi Cece Melisa yang ada di depan ini ya, nomor teleponnya ini. Oke, kita baru saja melakukan kolekte, kita bersyukur sekali kita ini diberkati dan bagi teman-teman Bapak Ibu yang mungkin saat ini tidak membawa uang cash gitu ya, terbatas, Allah kita tidak terbatas ya. Oke, silahkan ditulis ini ya, bisa pakai M-Banking atau mau transfer silahkan pokoknya ya. Oke, next. Nah, untuk anak-anak kecil yang kids dan teen, kalau memang mau memberikan kolekte boleh juga, nanti disediakan amplop biasanya. Titipkan saja kolektenya kepada anak-anak, nanti akan dikumpulkan ke kakak pembina di kids dan teen. Silakan. Nah, ini ya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu dan teman-teman yang kemarin sudah mengikuti SHDR, kemudian mengikuti Aftercare 1, 2, dan ini rangkaian yang terakhir yaitu membangun kehidupan doa sehari-hari melalui pujian penyembahan dan Lectio Divina. Jadi supaya kita ini setiap harinya bisa merasakan terus kehadiran dan penyertaan Tuhan, ikuti acara ini ya. Ini terbuka untuk umum ya, terbuka untuk umum, tidak hanya untuk para peserta SHDR yang kemarin, untuk anggota sel juga. Untuk anggota umat PDKY mau ngajak saudaranya silakan. Yang belum pernah tahu tentang Lectio Divina seperti apa, bagaimana sih mengenal kitab suci itu menjadi makanan yang menyenangkan setiap hari, datang ikuti di sini. Bagaimana sih puji-pujian dan penyembahan kalau di rumah, bagaimana membangun puji-pujian di rumah serasa di PD atau di nonton YouTube gitu ya. Nah, datang pada acara ini, catat tanggalnya 4
Desember itu hari Minggu jam setengah 10 pagi sampai setengah 3 siang dapat makan siang gratis, nggak bayar ya. Nah ini kapan lagi kalau nggak di PDKY ya ini ya. Jadi datang aja tapi daftar ya supaya kita bisa catat. Supaya kita bisa catat, daftar ke nomor yang tertera ini Adi, namanya kok Adi, silahkan dicatat. Atau yang anggota sel daftar ke korsel masing-masing atau ke fasilitator SHDR-nya. Oke, selanjutnya ini ada titipan pengumuman untuk acara KRK ya yang diadakan gabungan PD Gabriel dan PD bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin membeli tiketnya, silakan nanti bisa membeli di meja di samping, akan ada panitia yang menjaga. Warnanya luar biasa ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini hari Kamis kalau nggak salah 8 Desember. Tetapi bapak saya begitu kuat di gereja. Bapak saya begitu aktif di gereja, begitu lama dengan pastor ini. Dan saya bisa sekali ke gereja, dibimbing di dalam gereja. Kita juga luar biasa dari Jakarta. Apakah ada pengumuman lagi? Mari kita semuanya tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Dimanapun kita berada, apalagi kalau masuk ke dalam ruangan seperti ini, mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau misalnya tidak enak badan, panas ya, tidak usah datang, tidak apa-apa. Oke. Selanjutnya, jangan lupa follow PD PKK Kasih Yesus karena setelah hari ini Selasa, Rabunya itu ada review ya. Review tentang firman pada hari Selasanya. Jangan lupa subscribe and like. Oke, next ada sehat bareng PDKY ya. Kalau yang seneng badminton ikut aja, datang aja, catat nomor teleponnya. CP-nya adalah Ming Ming, itu ada nomornya, silahkan di screenshot. Atau datang aja langsung ya hari Sabtu di lapangan badminton Atmo di Gereja Atmo di Rono. Oke, pokoknya datang aja ke sana. Gratis ya atau bayar? Oh, bayar. Oke, bayar pokoknya, tapi murah kok. Ya, luar biasa ini ya. Next. Sudah selesai pengumumannya? Oke, terima kasih. Kita akan sama-sama menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Ya, minta tolong Ibu Ika. Ini penasehatnya PDKY, boleh mendoakan kita pada malam hari ini. Kita mau bangkit berdiri bersama ya. Mari kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Bapak yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami mendapatkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Engkau memulihkan setiap daripada kami. Engkau memberikan kepada kami cara untuk kami sembuh dari luka kami. Sembuh dari gambar diri kami yang rusak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bersama-Mu kami mampu untuk sembuh. Kami mau sembuh dan kami percaya Engkau yang dapat menyembuhkan setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau telah mendatangkan anak-Mu Ibu Sinta Suryo untuk dapat memberikan kebenaran firman-Mu yang luar biasa.
Bapak berkati Ibu Sinta Tuhan, berilah kesehatan, berkati dalam setiap aspek kehidupannya, di dalam keluarganya, dan Kau berkati juga dimanapun Engkau tempatkan beliau menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi berkat untuk setiap daripada anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kolekte yang hari ini telah kami kumpulkan, biarlah kolekte yang kami terima pada malam hari ini dapat kami pakai untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kalau beberapa waktu kemarin gempa terjadi di Cianjur, kami percaya itu bukan rencana dari Engkau Tuhan, tapi kami yang yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap dari hati di kota Cianjur Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberkati setiap daripada korban-korban akas gempa. Lembutkan, hiburlah hati mereka, kuatkanlah mereka ya Bapa yang kehilangan sanak saudaranya. Dan Kau pulihkan kota Cianjur untuk kembali dapat pulih Tuhan, untuk dapat beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap petugas yang telah memberikan hatinya, waktunya untuk melayani Engkau di dalam persekutuan doa malam hari ini. Tim pujian, mendoa syafaat, tim mulmet, dan setiap orang yang telah memberikan waktunya Tuhan, berkati mereka, tambahkan talenta-talenta mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Untuk kami yang ada di sini, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bapak, berkatilah sukacita yang telah kami bawa ini, supaya kami dapat membagikan kepada setiap orang yang kami jumpai, untuk keluarga kami di rumah, dan untuk setiap orang, teman-teman kami, sanak saudara kami Tuhan. Berkatilah perjalanan pulang kami, sehingga kami dapat selamat sampai rumah kami masing-masing. Dan berilah kerinduan kepada hati kami Tuhan, untuk kami dapat kembali ke tempat ini Selasa depan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga mempunyai suatu rencana yang indah untuk setiap daripada kami. Berkat-berkat Kau curahkan untuk setiap daripada kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Engkau Bunda yang selalu mendoakan kami, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu Selasa depan ya, bawa teman, bawa keluarga untuk hadir pada persekutuan doa Selasa depan. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Dan mari kita mau terus bagikan sukacita itu buat orang-orang di sekitar kita. Tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, tubuhlah kasih setia.